Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Yoki. Hari ini saya akan membawakan materi terbaru saya, yaitu materi tuberkulosis paru. Untuk tuberkulosis paru sendiri didefinisikan sebagai infeksi pada jaringan paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman Mycobacterium tuberculosis ini sendiri memiliki ciri-ciri yaitu kuman yang tahan asam terhadap pewarnaan Gill-Nielsen. Kemudian kumannya itu berbentuk batang, berwarna merah, tahan terhadap suhu 4-70 derajat, kuman dapat bersifat dorman, tidak tahan terhadap sinar ultraviolet. Nah, untuk klasifikasi TB sendiri itu ada beberapa klasifikasi. Pertama, berdasarkan dari anatominya. Untuk berdasarkan dari anatominya, itu TB menjadi dua, TB paru dan TB ekstra paru. Untuk TB ekstra paru itu bisa terjadi pada organ-organ pleura, otak, selaput otak, tulang, abdomen, saluran genitourinaria, sendi, dan kulit. Untuk berdasarkan dari riwayat pengobatannya, itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, TB paru kasus baru, di mana di sini pasien belum pernah menelan obat sama sekali atau riwayat menelan obat kurang dari 28 hari. Kemudian untuk TB kasus kambuh, di mana pasien tersebut pernah mendapat obat dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Kemudian pasiennya datang kembali berobat dan dinyatakan positif kembali TB paru secara bakteriologis. Kemudian untuk kasus gagal pengobatan, sebelumnya pernah mendapat obat namun dinyatakan gagal pada akhir pengobatan. Kemudian untuk kasus lost to follow up, pernah menelan obat 1 bulan atau lebih dan tidak meneruskan obat lebih dari 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian kasus riwayat pengobatan tidak diketahui, di mana pasien tidak diketahui riwayat pengobatan TB parunya sama sekali. Nah, untuk berdasarkan dari pembagian klasifikasi TB paru berdasarkan dari hasil uji kepekaan, itu dibagi lagi menjadi beberapa, di mana TB paru monoresisten, di mana resisten terhadap salah satu obat lini pertama. Kemudian poliresisten, resisten obat lebih dari satu obat lini pertama selain isoniazid dan rifampicin. Kemudian untuk multidrug resisten, di mana resisten rifampicin dan isoniazid. Untuk TB pre-XDR di sini resisten salah satu obat golongan fluoroquinolone atau diikuti dengan obat second line injeksi. Kemudian TB-XDR, di mana di sini resisten obat golongan fluoroquinolone dan obat golongan second line injeksi drug. Kemudian berdasarkan dari status HIV-nya, ini TB paru sendiri dengan HIV positif, TB paru dengan HIV negatif, dan TB paru yang tidak status HIV-nya tidak diketahui. Nah, untuk gejala klinisnya, pasien penderita TB paru ini dibagi menjadi ada gejala pulmoner dan gejala sistemik. Nah, untuk gejala pulmonernya sendiri, ini pasien TB paru memiliki ciri khas di mana batuk 2 minggu tapi batuknya tidak terlalu kencang. Kemudian adanya sesak, sputum, batuk darah, dan nyeri dada. Untuk gejala sistemiknya, biasanya pasien sering mengalami meriang atau sumeng-sumeng atau demam subfebris lebih dari 1 bulan. Pasien nafsu makannya berkurang, keringat malam tanpa aktivitas, merasa malas, kemudian berat badannya turun. Nah, pada pemeriksaan fisik sebenarnya tergantung dari kerusakan atau luas lesi yang ditimbulkan oleh TB paru. Nah, untuk yang biasanya pasien-pasien itu juga ada yang menunjukkan tanpa ada gejala, paling cuman keluhannya batuk biasa, berat badan tidak turun gitu. Tapi pada pemeriksaan inspeksi, pasien TB paru itu bisa tampak tampak sesak, kemudian lemah. Pada pemeriksaan perkusi didapatkan suara perkusi atau itu ditemukan redup. Kemudian palpasi itu strength pemitusnya dapat meningkat atau normal. Auskultasinya dapat terdengar suara ronki, amporik bronkial, atau suara nafas lemah. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya sendiri, kita bisa dapat melakukan pemeriksaan BTA 2 kali pemeriksaan sewaktu dan pagi. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih expert biasanya itu bisa lakukan TCM. Mana TCM ini untuk menentukan pasien sensitif rifampicin atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan fenotip, di mana di sini terdapat dua, dengan pemeriksaan media cair atau Mycobacterium growth indicator tube, kemudian media padat Lowenstein Janssen.
Nah, untuk pemeriksaan fenotip atau media ini dia membutuhkan waktu 2 sampai 8 minggu lebih. Untuk pemeriksaan genotip ini biasa pemeriksaan untuk uji kepekaan, biasanya untuk TB resisten. Dimana di sini pemeriksaan genotip itu dibagi dua, ada line prop assay lini pertama. Di sini memeriksa uji kepekaan sensitivitas obat terhadap streptomycin, isoniazid, rifampicin, etambutol. Untuk line prop assay lini kedua, di sini untuk pemeriksaan uji kepekaan pyrazinamide, isoniazid, rifampicin, fluoroquinolone, dan second line injeksi drug. Untuk pasien TB paru, penting kita tanyakan apakah pasien itu memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TB paru lainnya atau TB paru resisten obat. Karena penting untuk menentukan pasien ini nanti kategori berapa terapinya dan pemeriksaan apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk gold standarnya untuk pemeriksaan menegakkan diagnosa TB paru itu menggunakan kultur sputum. Kemudian untuk adanya hasil pemeriksaan bakteriologis atau BTA. Kemudian untuk pada pemeriksaan X-ray toraks itu ditemukan adanya bayangan berawan nodular di segmen apikal dan posterior. Untuk pasien TB paru aktif ditemukan gambaran kavitas dikelilingi bayangan opak berawan dan nodular. Bayangan tersebut berada di lobus apikal atau apikoposterior paru, paru, kemudian dia berbentuk miliar atau efusi pleura. Untuk menegakkan diagnosa TB, kita bisa menggunakan alur bagan diagnosa TB paru tersebut. Dimana di sini pada pasien-pasien terduga TB, kita harus tanyakan dulu apakah pasien ini memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TB resisten obat, dan kita harus mengetahui apakah status HIV pasien tersebut positif atau negatif, atau diketahui atau tidak. Kemudian jika kita berada di puskesmas, jika tidak memiliki akses TCM, maka kita bisa memeriksakan BTA mikroskopis saja dengan 2 kali pemeriksaan. Jika dari 2 kali pemeriksaan didapatkan dua-duanya negatif hasilnya dan kita tidak memiliki akses untuk foto toraks, maka kita dapat memberikan antibiotik non OAT. Tapi antibiotik di sini jangan diberikan fluoroquinolone ya teman-teman ya. Cukup berikan antibiotik seperti cefixime dan lain sebagainya, jangan fluoroquinolone. Kemudian setelah itu kita evaluasi setelah pemberian antibiotik, apakah ada perbaikan klinis atau tidak. Jika ada perbaikan klinis berarti bukan TB. Tetapi jika tidak ada perbaikan klinis, kemudian ada faktor risiko TB, kemudian pasien memiliki klinis TB, maka atas pertimbangan dokter pasien tersebut didiagnosa tuberkulosis konfirmasi klinis dan diobati dengan pengobatan lini pertama. Tetapi jika kita ada di rumah sakit, kita melakukan foto X-ray toraks dan didapatkan gambaran TB mendukung, maka kita memberikan terapi TB pengobatan lini pertama. Kemudian jika tidak mendukung TB, maka kita cari kemungkinan penyebab lain. Nah, tetapi kalau misalnya di sini BTA-nya positif 2 atau positif 1, langsung saja kita tegak diagnosanya TB konfirmasi TB konfirmasi bakteriologis dan diberikan pengobatan TB lini pertama. Kemudian jika pasien terduga TB tadi itu datang ke vaskes yang memiliki akses TCM, maka itu lebih bagus karena di sini kita akan memeriksa pasien tersebut masih sensitif rifampicin atau tidak. Jika masih positif sensitif rifampicin, maka kita dapat melanjutkan TB pengobatan lini pertama atau memberikannya lini pertama. Kemudian untuk yang TB positif rifampicin resisten, maka kita mulai pengobatan resisten obat. Kita berikan jangka pendek, tapi di sini kita lakukan pemeriksaan LPA lini 1 dan lini 2. Nah, tetapi kita sebelum memberikan tata laksana terapi obat jangka pendek, kita harus lihat dulu persyaratannya untuk pemberian obat jangka pendek, karena tidak semua pasien itu dapat diberikan obat jangka pendek. Salah satu contohnya misalnya persyaratannya itu pasien
untuk yang tidak boleh menerima terapi obat jangka pendek itu pasien hamil, kemudian anak-anak harus usianya di atas 6 tahun, kemudian dia adanya riwayat HIV, kemudian pasiennya itu memiliki riwayat TB paru kasus berat, TB ekstravaru kasus berat. Kemudian dilihat juga apakah pasien tersebut memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TB XDR, pasiennya tidak dinyatakan resisten juga dengan fluoroquinolone ya. Kemudian pasien juga apa namanya istilahnya itu masih efektif ya. Apakah pasien ini masih efektif dan efektif dan masih bisa digunakan untuk terapi jangka pendek. Itu persyaratannya. Jika persyaratan tadi itu terpenuhi, maka bisa kita berikan untuk terapi resisten obat jangka pendek. Jika tidak, maka kita lakukan terapi obat jangka panjang. Nah, untuk tata laksana TB sendiri itu untuk TB paru yang sensitif obat itu diberikan hanya 4 macam obat dengan dosis yang tepat. Kemudian obatnya itu harus diminum secara teratur, tepat waktu, dan harus diawasi oleh pengawas minum obat ya, karena minum obatnya harus teratur. Kemudian obat diberikan dalam jangka waktu yang cukup, terdiri dari fase intensif selama 2 bulan dan fase lanjutan selama 4 bulan. Nah, untuk regimen sendiri itu dia diberikan 2 bulan rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan ethambutol. Selanjutnya itu 4 bulan rifampicin dan isoniazid. Kemudian pasien juga yang memiliki riwayat pengobatan lini pertama pengobatan harus berdasarkan dari hasil uji kepekaan. Kalau misalnya pasien tersebut memiliki riwayat pengobatan lini pertama, jika pasien masih sensitif terhadap obat lini pertama, maka kita dapat memberikan lanjutan obat lini pertama. Tetapi jika tidak, kita lakukan maju ke panduan TB resisten obat. Nah, untuk dosisnya sendiri itu untuk pasien-pasien TB paru ini berdasarkan ada yang dosis lepasan dengan dosis yang kombinasi. Untuk yang lepasan itu dia untuk rifampicin sendiri itu dosis maksimumnya 600 mg dan isoniazid diberikan maksimal 300 mg. Sementara untuk yang kombinasi itu untuk berat badannya 54 kilo itu diberikan langsung fase intensifnya itu 3 tablet dengan fase lanjutan 3 tablet juga. Untuk yang berat untuk yang berat yang 54 kilo ya, untuk yang kurang dari 37 kilo diberikan 2 tablet dan fase intensif dan 2 tablet fase lanjutan ya. Itu baik, sampai di sini dulu teman-teman materi saya. Jika teman-teman ingin bertanya atau masih ada yang kurang paham, boleh komen, nanti saya bantu jawab. Oke, selamat siang.